Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia. Allah berikan kepada kita salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan lalu kita telah menyebutkan tentang bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hal ini benar-benar menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaget, ya. Tidak diduga ternyata ada wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah turun wahyu, maka banyak rahasia-rahasia atau teka-teki yang selama ini di benak Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya terbongkar, terungkap. Nabi pernah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan di kota Mekah, ada batu yang beri salam kepadanya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi dengan mimpi yang sebelumnya, ya, yang sebelum turun wahyu. Yang ini semua menjadikan Nabi sangat rindu untuk mengetahui hakikat dari ini semua. Dan ternyata akhirnya turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat dari surat Al-Alaq, Nabi bercampur antara ketakutan dengan kebahagiaan. Di antaranya yang menunjukkan akan hal ini, setelah itu wahyu terputus, wahyu tidak turun lagi. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Maka Nabi SAW merasakan kesedihan. Kenapa? Beliau merasakan kebahagiaan tatkala mendengar wahyu-wahyu tersebut. Maka beliau rindu ingin kembali mendengar wahyu-wahyu tersebut. Namun ternyata wahyu tidak turun. Baik, kita lanjutkan. Jadi meskipun Rasulullah SAW ketakutan tatkala turun wahyu, tapi beliau rindu ingin mendengar wahyu tersebut. Akhirnya wahyu terputus 3 hari, ada yang mengatakan lebih daripada itu, ada yang mengatakan sampai 40 hari. Rasulullah SAW rindu kembali ingin bertemu dengan malaikat Jibril. Di sini ada riwayat yang lemah yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari riwayat Az-Zuhri, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saking rindunya dan tidak ketemu dengan malaikat Jibril, maka Rasulullah SAW sedih dan akhirnya pergi ke puncak gunung dan ingin melemparkan badannya dari puncak gunung, ingin bunuh diri, bahasa kasarnya demikian. Dan riwayat ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Akhirnya orientalis sering mengangkat riwayat ini. Bagaimana Nabi kalian ingin bunuh diri? Masa seorang Nabi ingin bunuh diri? Jadi, dari sisi orang-orang Syiah mereka mengatakan, masa dalam Sahih Bukhari ada riwayat seperti ini? Sahih Bukhari enggak beres, masa ada Nabi ingin bunuh diri? Namun ini dibantah oleh para ulama. Yang pertama, riwayat tersebut riwayat yang lemah, meskipun dalam Sahih Bukhari, tapi bukan dalam usulnya, bukan dalam pokoknya. Disebutkan hadis yang sahih, kemudian Imam Bukhari menyebutkan riwayat-riwayat, ya, dan Rasulullah dan Imam Bukhari terkadang menyebut hadis-hadis muallaq dan tidak semuanya sahih. Yang dijamin sahih oleh Imam Al-Bukhari adalah hadis pokoknya, hadis intinya, paham? Hadis intinya itu sahih semuanya dalam Sahih Bukhari. Setelah itu ada tambahan-tambahan, terkadang sahih, terkadang tidak sahih. Di antaranya riwayat Az-Zuhri, ya, dari Az-Zuhri meriwayatkan, dan Az-Zuhri adalah seorang tabi'in. Kemudian dia berkata, wa fatara al-wahyu fatratan hatta hazina Nabi sallallahu alaihi wasallam fima balaghana huznan. Wahyu terputus sampai riwayat datang kepada kami bahwasanya Rasulullah SAW dalam kondisi sedih, yang sangat sedih, sampai Rasulullah SAW pergi ke puncak gunung dan ingin melemparkan dirinya. Riwayat ini lemah karena Zuhri adalah tabi'in tidak bertemu dengan Nabi SAW. Tabi'in bertemu dengan siapa? Sahabat baru bertemu dengan Nabi SAW. Oleh karena riwayat ini secara sanad terputus. Karena riwayat tabi'in dari Nabi SAW namanya riwayat mursal. Dan hadis mursal dalam
ilmu mustalah hadis dinilai adalah hadis yang dhaif, ya. Sahih Bukhari kok ada hadis yang dhaif? Anda enggak pernah belajar Sahih Bukhari. Sahih Bukhari yang sahih semua adalah yang hadis yang inti. Adapun muqaddimah atau setelahnya terkadang Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis riwayat-riwayat yang terkadang sahih, terkadang yang dhaif, ya, terkadang dhaif. Kemudian kalaupun hadis ini sahih, maka ini tidak menunjukkan bahwasanya Nabi tercela karena Nabi baru saja menjadi Nabi dan Nabi tatkala mau bunuh diri tegur. Disebutkan dalam riwayat yang lemah tersebut, waktu Nabi SAW akan melemparkan dirinya, tiba-tiba muncul malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqan." Wahai Muhammad, sungguhnya kau adalah utusan Allah yang sesungguhnya. Fayaskunu lidzalika ja'shuhu. Maka Nabi pun tenang setelah itu. Ini menunjukkan Nabi manusia terkadang salah, namun karena dia maksum, kesalahannya langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi pernah salah pada kondisi-kondisi yang lain, seperti Nabi SAW pernah mengharamkan madu demi menyenangkan istrinya, maka Allah tegur, "Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik." Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengharamkan madu yang halal bagimu gara-gara ingin mencari keridhaan istrimu? Nabi berapa kali salah. Seperti Nabi waktu berpaling dari Ibnu Ummi Maktum, maka Allah tegur, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma." Dia bermuka masam dan dia berpaling tatkala datang seorang yang buta. Demikian juga kita katakan Nabi saking sedihnya ingin bunuh diri ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memunculkan malaikat Jibril menegurnya, "Wahai Muhammad, kenapa kau bersedih? Sungguhnya engkau adalah seorang utusan Allah yang sungguhnya." Namun ala kulli hal hadisnya apa? Dhaif. Kalaupun sahih maka tidak jadi masalah, apalagi hadisnya dhaif. Tapi setelah wahyu terputus, ya, datang dalam riwayat yang sahih, ya, tidak menyebutkan Nabi ingin bunuh diri. Dalam riwayat yang sahih, dalam Sahih Al-Bukhari juga, dalam riwayat yang lain saya bacakan hadisnya. Baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama'. Tatkala aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari arah langit. Farafatu basari. Aku pun mengangkat pandanganku. Fa idzal malaku alladhi ja'ani bihira jalisun ala kursiyyin baina sama'i wal ard. Tiba-tiba aku melihat malaikat yang datang menemuiku di Gua Hira, ternyata duduk di sebuah kursi antara langit dan bumi. Faru'ibtu minhu, aku pun takut tatkala melihatnya. Faraja'tu faqultu zammiluni zammiluni, maka aku pun balik ke rumah Khadijah, ke rumah istriku, aku berkata zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Nabi gemetaran. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat berikutnya, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Sampai firman Allah, warrujza fahjur, ya. Dan kesyirikan maka jauhilah. Fahamiyal wahyu wa tataba. Setelah itu wahyu turun tidak terputus-putus. Jadi ternyata dalam hadis yang lain disebutkan wahyu terputus dan tidak disebutkan hadis yang sahih ini Nabi ingin bunuh diri, enggak ada. Yaitu datang dalam riwayat yang lemah. Tapi hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya bahwasanya wahyu kalau turun kepada Nabi SAW bukan berarti harus satu surat secara utuh. Oleh karenanya surat Al-Alaq waktu turun cuma 5 ayat pertama. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu paragraf yang lain, kalla innal insana la yattqa, ketahuilah manusia itu berlebih-lebihan, berbuat zalim, ar-ra'ahu stagna, tatkala dia merasa dirinya sudah kaya. Yang ayat-ayat tersebut turun berkaitan dengan Abu Jahal, itu pada kondisi yang lain setelah Nabi berdakwah. Jadi tidak mesti ayat turun kemudian satu surat secara utuh, terkadang 5 ayat kemudian turun dari ayat dari surat yang lain, seperti dalam yang kisah yang kita sebutkan ini. Ayat yang pertama turun 5 ayat dari surat Al-Alaq, kemudian turun Al-Muddaththir, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Selesai. Nanti surat yang lain lagi. Tetapi meskipun ayat-ayat turun tidak berdasarkan urutan surat, namun Nabi yang menentukan, Nabi yang mengatakan ayat ini jadikan di bawah surat ini, ayat ini jadikan di bawah surat ini. Atau waktu Nabi baca, Nabi urutkan. Nabi urutkan. Jadi jangan antum bayangkan surat Al-Baqarah turun sesuai dengan sejarah, enggak ya? Enggak. Tapi terkadang wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, itu salah satu ayat yang terakhir turun, ternyata bagian dari surat Al-Baqarah. Tapi padahal dia termasuk ayat yang terakhir turun. Contohnya
Surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah surat keberapa? Surat keberapa? Surat kelima. Masa nggak tahu surat Al-Maidah surat kelima? Tetapi ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum, adalah termasuk ayat yang terakhir turun. Padahal dia adalah ayat yang ketiga dari surat kelima. Paham? Jadi jangan dibayangkan surat itu turun adalah sesuai dengan urutan sejarah. Tetapi bisa berbeda-beda dan Nabi yang mengatur ya sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah turun firman Allah, ya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, wahai yang orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Setelah turun ayat tersebut, qum fa'anzir, bangun dan beri peringatan, kata para ulama, Nabi tidak pernah istirahat sampai dia meninggal dunia. Allah mengatakan bangunlah dan beri peringatan. Maka sejak saat itu Nabi serius berdakwah. Kalau kita baca nanti kita akan lewati bagaimana sejarah Nabi. Nabi tidak pernah berhenti dari satu peristiwa kepada peristiwa yang berikutnya. Dari satu ujian menuju ujian yang berikutnya sampai beliau meninggal dunia. Qum fa'anzir. Bangunlah dan berilah peringatan. Dan terputusnya wahyu juga ini dalil bahwasanya masalah wahyu bukan kehendak Nabi, tapi kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an bukan karangan Nabi, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak berkehendak kalau ingin dapat wahyu tiba-tiba turun. Tidak, terserah Allah kapan Allah kasih wahyu, kapan Allah enggak kasih wahyu, kapan Allah suruh Nabi berijtihad, ya. Kapan Allah mengharuskan Nabi mengikuti perintahnya dengan menurunkan wahyu. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya adalah tentang dakwah sembunyi-sembunyi sebelum dakwah terang-terangan, ya, atau disebut dengan dakwah as-sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah turun ayat qum fa'anzir, bangunlah dan beri peringatan, maka Rasulullah SAW sadar bahwasanya beliau telah diutus oleh Allah untuk mengemban risalah, suatu beban dan tanggung jawab yang sangat berat. Rasulullah disuruh beri peringatan, ya, dan pertama kali kata Allah beri peringatan sebelum kabar gembira. Beri peringatan. Kalau kasih kabar gembira sih nggak ada masalah, ya, ada surga, ada ini. Tapi kalau beri peringatan yang masalah, ini haram, ini haram, ini haram, repot. Dan kondisi masyarakat itu sangat berat. Kondisi lagi sangat rusak-rusaknya, ya. Sebagaimana dalam hadis dalam Sahih Muslim, Inna Allaha nadhara ila ahli al-ard famaqatahum ajam wa ma'arabahum illa baqaya min ahli kitab. Sungguhnya Allah melihat kepada penghuni bumi dan Allah murka kepada mereka semuanya, baik yang Arab maupun selain Arab, kecuali orang-orang tersisa dari ahlul kitab yang masih bertauhid. Intinya waktu itu kondisi Mekah, ya, dari sisi kesyirikan tersebar di mana-mana. Di sekitar Ka'bah aja 360 berhala, ya. Berhala dengan berbagai macam modelnya, ya. Ya, mungkin yang pingin punya anak ada berhala ini, ya. Pingin rezeki lancar berhala ini, pingin istri cantik berhala ini, ya. Masing-masing berhala punya spesialis, ya. Kemudian banyak di antara mereka yang minum khamar, kebiasaan mereka adalah judi, kebiasaan mereka adalah berzina, kebiasaan mereka adalah makan riba, sering terjadi pertikaian, akhirnya bunuh-bunuhan di antara kabilah, ya. Merebak kemaksiatan di mana-mana. Ternyata Nabi disuruh untuk merubah kondisi itu semua dengan firman Allah, "Qum fa'anzir", bangunlah dan berilah peringatan. Maka Rasulullah SAW menjalankan tugas tersebut dengan baik. Maka mulailah Nabi berdakwah selama kurang lebih 3 tahun dengan dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Karena kalau Nabi terang-terangan, secara perhitungan berbahaya. Ya, secara perhitungan berbahaya. Begitu muncul bisa langsung dipadamkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi mulai berdakwah dari orang-orang terdekatnya dengan perlahan-lahan, dengan penuh kesabaran. Maka ada orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan orang-orang ini perlu kita ketahui karena jasa mereka sangat besar. Di antara yang pertama kali masuk Islam tentunya Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia pertama kali yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Ya, dia yang pertama kali karena dia yang menangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kedua yang masuk Islam siapa? Waraqah ibnu Naufal. Karena waktu Nabi datang ke Khadijah, Khadijah bawa Nabi ke mana? Ke Waraqah. Dan Waraqah yang kemudian mengatakan, "Ya laitani kuntu jad'an id akhrajaka qaumuk. Ya laitani kuntu hayyan, ya. La ansurannaka nasran mu'azzaran." Kata Waraqah kepada Nabi, "Wahai Muhammad, seandainya aku masih muda tatkala kau diusir oleh kaummu, aku akan menolong engkau dengan pertolongan yang kuat." Ya, berarti dia beriman kepada Nabi SAW. Tetapi tidak lama kemudian dia meninggal
meninggal dunia. Nabi belum sempat berdakwah, dia sudah meninggal dunia. Akan tapi Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya Waraqah masuk surga. Kata Nabi SAW, la tasubbu Waraqah bin Naufal, fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain. Janganlah kalian mencela Waraqah ibnu Naufal. Sungguhnya aku melihat dia mendapat satu surga atau dua surga. Oleh karenanya kita yakin bahwasanya Waraqah masuk Islam dan dia dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang pertama kali masuk Islam juga di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Waraqah tidak sempat mendapati fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggal sebelum Nabi mulai berdakwah, ya. Mungkin dia meninggal tatkala masa terputusnya wahyu. 40 hari tersebut beliau meninggal dunia. Adapun tatkala turun firman Allah, "Qum fa'anzir", maka Waraqah sudah tidak ada. Yang pertama masuk Islam dari lelaki dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki keistimewaan. Di antaranya beliau tatkala ditawarkan Islam tidak ragu-ragu, sama sekali tidak ragu-ragu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma aratul Islam ala ahadin illa kanat lahu kabwa illa Abu Bakrin, fa innahu lam yatala'tham fi qawlihi." Tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan, kecuali Abu Bakar. Sungguhnya dia tidak ragu-ragu untuk menyatakan Islamnya. Jadi semua orang ditawarkan Islam oleh Nabi mungkin masih mikir. Mungkin masih mikir sebentar atau sehari atau 2 hari. Abu Bakar tidak, begitu tawarkan Islam langsung masuk Islam. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kenal betul siapa Muhammad, bagaimana kejujurannya, bagaimana akhlaknya sejak kecil ya, bagaimana hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi mengatakan saya adalah utusan Allah, Abu Bakar langsung membenarkan. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah memuji iman Abu Bakar dalam satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Wa bainama rajulun yasuqu baqaratan qad hammala 'alaiha, faltafat ilaihi fakallamatu faqalat inni lam ukhlaq li hadha, walakinni khuliqtu lil harf." Nabi pernah berkata, ada suatu hari ada seorang yang sedang membawa sapinya. Kemudian dia ngangkutkan barang di atas sapinya. Kemudian sapi tersebut nengok kepada tuannya. Ini tuan bahlul, masa saya disuruh ngangkat barang ya? Maka sapi ini berkata, "Inni lam ukhlaq li hadha." Aku tidak diciptakan untuk ngangkut barang, wahai tuanku. Walakinni khuliqtu lil harf. Tapi aku diciptakan oleh Allah untuk membajak. Maka orang-orang berkata, "Subhanallah, abaqaratun tatakallam?" Ya Rasulullah, Maha suci Allah, apakah ada sapi berbicara? Maka Nabi SAW berkata, "Fa inni uminu bidzalik wa Abu Bakr wa Umar bin Khattab." Sungguhnya aku beriman pernah terjadi kejadian seperti itu, dan Abu Bakar juga beriman dan Umar juga beriman. Dalam riwayat wa ma humma thamma, padahal waktu itu Abu Bakar dan Umar tidak hadir waktu Nabi menceritakan kisah tersebut. Isyarat bahwasanya Nabi berkata, waktu Nabi cerita sapi berbicara, para sahabat masih berkata, apakah sapi bisa berbicara? Kata Nabi, kalau ada Abu Bakar, dia pasti mengatakan iya, tidak ragu-ragu untuk mendengar berita dari Nabi SAW itu tentang sapi bisa berbicara. Makanya tatkala Isra Mi'raj, waktu Nabi mengatakan beliau naik ke Sidratul Muntaha, pergi dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, pulang lagi, kurang dari 1 malam, maka banyak orang yang tidak percaya. Bahkan sebagian orang murtad tatkala itu. Ya. Sampai waktu Nabi SAW pulang ketemu dengan orang kafir Quraisy, dia bertanya, "Dari mana kau Muhammad?" "Saya dari Masjidil Aqsa, naik ke langit, balik lagi." "Benar?" "Iya, benar. Saya kumpulin orang, jangan lupa perkataanmu ya." Maksudnya dia ngumpulin orang untuk ngejek Nabi SAW. Ya, akhirnya mereka datang ke Abu Bakar. Kata mereka, "Abu Bakar, temanmu ini gimana? Enggak beres. Sekarang kemarin masih beres, sekarang sudah enggak beres." Bilang kurang dari semalam dia pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, balik lagi kurang dari 1 malam. Bayangkan di zaman tersebut sepeda saja belum diciptakan ya. Kemudian zaman sekarang saja menakjubkan, apalagi zaman dahulu. Kata Abu Bakar, sungguhnya kalau dia kabarkan lebih daripada itu, aku akan benarkan. Dia telah mengabarkan yang lebih hebat daripada itu, bahwasanya Tuhan kasih dia wahyu. Itu lebih aneh daripada ini. Dan itu saya benarkan. Maka Abu Bakar disebut dengan apa? As-Siddiq. Ini di antara
keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karena Nabi SAW pernah naik di atas gunung Uhud. Kemudian Nabi Abu Bakar, Utsman dan Umar. Tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Kata Nabi SAW, "Uskut ya Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Tenang kau wahai gunung Uhud, sungguhnya yang ada di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq yaitu Abu Bakar, wa syahidan dan dua orang yang mati syahid yaitu Umar dan Utsman. Dan Abu Bakar tatkala masuk Islam, dia mengorbankan hartanya seluruhnya untuk Nabi SAW. Benar-benar dia infakkan hartanya. Makanya Nabi pernah berkata di hadapan Abu Bakar, memuji Abu Bakar, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Tidak ada harta bermanfaat bagiku seperti hartanya Abu Bakar. Fabaka Abu Bakrin, waktu Nabi memuji Abu Bakar langsung menangis. Kata Abu Bakar, "Ma ana wali mali, ma ana wa mali illa laka ya Rasulullah." Tidaklah diriku dan hartaku kecuali milikmu wahai Rasulullah. Karena benar Abu Bakar dia berinfak di saat-saat yang genting di awal dakwah. Berbeda setelah itu orang akan banyak berinfak, tetapi infaknya Abu Bakar berkaitan dengan berlanjutnya dakwah atau berhentinya dakwah. Nabi sangat membutuhkan harta di awal-awal dakwah beliau untuk mengembangkan dakwah beliau. Dan di antara orang yang langsung jor-joran membantu Nabi SAW adalah siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menjalankan dakwah juga, seakan-akan dia juga memikul beban risalah. Maka dia berdakwah sebagaimana Nabi SAW berdakwah. Dan Abu Bakar adalah orang yang sangat lembut, orang yang cerdas, pedagang yang kaya raya, dia pandai bergaul, ya, punya banyak pengalaman, ya, mengetahui kondisi-kondisi masyarakat, dia tahu tentang ilmu nasab, sehingga dia pandai bergaul. Dia pandai berbicara. Orang kalau berbicara sama dia enak mendengar pembicaraan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akhirnya karena dakwah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ada 5 orang yang masuk Islam. Yang 5 orang ini semua dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka masuk Islam gara-gara Abu Bakar. Siapa 5 orang ini? Yang pertama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam lewat Abu Bakar. Az-Zubair bin Awwam juga masuk Islam gara-gara Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu juga masuk surga gara-gara dakwah Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas juga masuk surga gara-gara dakwah Abu Bakar. Yang kelima Talha bin Ubaidillah juga masuk surga gara-gara dakwah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Bayangkan 5 orang ini dijamin masuk surga. Dalam hadis kata Nabi SAW, Abu Bakr fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Utsman di surga. Ali fil jannah, Ali di surga. Talha fil jannah, Talha di surga. Az-Zubair di surga. Abdurrahman bin Auf di surga. Sa'ad di surga. Sa'id di surga. Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. 10 orang Nabi sebutkan. 5 di antaranya masuk Islam gara-gara Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan biar kita tahu bagaimana agungnya Abu Bakar. 5 orang ini amalannya hebat-hebat seluruhnya. Ya. Abdurrahman bin Auf infaknya kayak apa? Utsman bin Affan infaknya kayak apa? Kata Nabi mengatakan, "Ala astahi mimman yastahi minhul malaika." Kenapa aku tidak malu kepada orang yang malaikat malu kepadanya? Bayangkan, malaikat malu kepada siapa? Utsman. Kenapa? Karena begitu tinggi perangai akhlaknya. Saya malaikat saja malu kepada Utsman. Ya. Penghormatan terhadap Utsman. Ya. Belum Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua ini, amalan mereka 5 orang ini seluruhnya mengalir kepada siapa? Abu Bakar. Seluruh yang mereka lakukan, infak mereka, salat mereka, jihad mereka, semuanya lari kepada Abu Bakar. Kenapa? Karena mereka Islam gara-gara siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Oleh karenanya Nabi SAW begitu cinta kepada Abu Bakar dengan cinta yang luar biasa. Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, "Zur ghibban tasdad hubban." Hendaknya kalian kalau punya kawan, berziarahlah kepada kawan kalian itu jarang-jarang, jangan tiap hari, ya. Pagi ketemu, sore ketemu, pagi ketemu, sore ketemu. Ini bisa bikin Polda marah, ya. Polisi dapur marah. Maksudnya maitua, maksudnya istri, ya. Ini siapa nih, Mas? Tamunya siang malam datang terus. Ketawa ketiwi sama dia terus. Kapan ketawa sama saya, ya? Dan memang tidak bagus kalau kita punya kawan tiap hari ketemu, pagi ketemu, malam ketemu, pagi ketemu, malam, tiap hari kunjungan. Tidak bagus juga. Apa yang mau dibahasnya? Mau dibahas, akhirnya pembahasan sudah selesai, membahas kita sudah selesai, mulai membahas kawan, mulai ghibah, mulai namimah, membahas ini, karena tiap hari ketemu, masa diulang-ulang bahasannya, ya. Maka Nabi mengatakan, zur ghibban tasdad hubban. Kunjungilah sesekali, jarang-jarangkan, ya, maka akan menambah cinta lebih mendalam di antara 2 sahabat.
Tetapi kata para ulama, kecuali ternyata kecintaan mereka ada urusan dakwah, urusan ibadah, maka tidak mengapa ketemu tiap hari. Di antaranya Nabi tiap hari ketemu Abu Bakar. Nabi tiap hari datang ke rumah Abu Bakar. Kenapa? Karena ada urusan dakwah, ada urusan umat. Maka Nabi sering ketemu dengan Abu Bakar. Adapun kalau buat ngobrol-ngobrol jangan tiap hari ya. Jangan tiap hari ya. Karena bisa bikin siapa marah tadi? Maitua ya. Baik. Saking cintanya Nabi kepada Abu Bakar, Rasulullah SAW pernah berkata, Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalilan. Law kuntu muttakhidan min ummati khalilan attakhadhu Abu Bakr khalilan. Walakin sahibukum Khalilur Rahman. Sungguhnya Allah telah mengangkat aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Seandainya saya boleh mengangkat manusia menjadi kekasih, saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Namun tidak boleh. Sungguhnya sahabatmu ini, yaitu Muhammad, adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa cintanya Nabi kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi di antara yang masuk Islam di awal-awal Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Khilaf di kalangan para ulama, mana lebih dulu masuk Islam, Ali atau Abu Bakar? Ya. Kita bilang khilaf enggak terlalu berpengaruh. Intinya dari orang dewasa yang masuk Islam siapa? Abu Bakar. Dari anak kecil Ali waktu umurnya masih 10 tahun. Yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib yang remaja ya. Masing-masing punya pengaruh, tapi beda Abu Bakar. Abu Bakar ini pengaruhnya luar biasa karena dia langsung juga berdakwah. Umur dia 38 tahun tatkala itu. Jadi beda umurnya dengan Nabi cuma 2 tahun. Adapun Ali, dia tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib ini anaknya Abu Thalib. Abu Thalib ini paman Nabi, secara harkat dan martabat, secara kasta sangat tinggi di kalangan kaum musyrikin. Tetapi dia miskin, secara harta dia miskin. Dan dia punya anak laki-laki 3, yaitu Aqil, kemudian Ja'far, kemudian Ali. Ali yang paling kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menikah dengan Khadijah, mendapat janda yang saudagar kaya raya, maka Nabi ingin membantu pamannya tersebut. Dan Nabi punya paman yang lain, namanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini, saudaranya Abu Talib, adalah orang kaya. Maka Nabi dan Al-Abbas datang kepada Abu Talib, menyampaikan, wahai Abu Talib, boleh enggak kami merawat anak-anakmu, membantu meringankan bebannya Abu Talib? Maka Abu Thalib mengatakan, silakan ambil anak-anak aku kecuali Aqil, biarkanlah Aqil bersamaku. Akhirnya Al-Abbas mengambil Ja'far bin Abi Thalib dipelihara oleh Al-Abbas, dan Ali dipelihara oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali sangat disayang oleh Nabi seperti putranya sendiri, tinggal di rumahnya padahal sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Nabi menikahkan dengan putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara yang pertama kali masuk Islam dari golongan budak adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah bin Syarahbil Al-Ka'bi. Zaid bin Harithah ini adalah anak dari lelaki merdeka yang bernama Harithah bin Syurahbil Al-Ka'bi. Suatu hari dia berjalan dengan ibunya, tiba-tiba datang sebagian kabilah kemudian menculik Zaid. Diculik dari ibunya, akhirnya dijadikan budak. Asalnya dia lelaki merdeka, dijadikan budak, ditangkap kemudian dijadikan budak. Kemudian diperjualbelikan sampai akhirnya Zaid bin Harithah dijual di sebuah pasar namanya Suq Ukadh, pasar Ukadh di daerah Makkah sana. Kemudian akhirnya ada seorang sahabat yang dahulunya masih musyrik bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini ponakannya Khadijah radhiyallahu anha. Maka dia beli Zaid bin Harithah, budak ini dibeli oleh Hakim bin Hizam. Kemudian dihadiahkan kepada bibinya siapa? Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu Nabi menjadi Nabi anak laki-laki sudah meninggal. Nabi punya anak 6. Qasim, Abdullah, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, 6 orang. Waktu Nabi diangkat menjadi Nabi, anak laki-lakinya sudah meninggal semuanya. Tinggal 4 anak perempuannya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan siapa? Fatimah, 4 orang anak perempuan. Maka dengan hadirnya Zaid bin Harithah, Nabi sangat sayang kepada Zaid karena dia enggak punya anak laki-laki. Karena Zaid dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi SAW. Jadilah Zaid adalah budaknya Nabi SAW. Berjalan dengan waktu, saking cintanya Nabi kepada Zaid, sampai-sampai orang-orang memanggil Zaid, Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Dahulu mereka mengadakan atau membuat
program anak angkat, dan anak tersebut kalau diangkat dinisbahkan kepada bapak angkat. Maka orang-orang memanggil Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harithah. Sampai akhirnya Allah turunkan firman-Nya menegur kaum muslimin, ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah, dalam surat Al-Ahzab. Kata Allah, panggillah anak-anak tersebut sesuai dengan nama bapak mereka, itu lebih adil. Akhirnya Nabi memanggil Zaid dengan Zaid bin Harithah. Asalnya para sahabat manggil Zaid dengan Zaid bin Muhammad. Ya. Ibnu Umar berkata, "Ma kunna nad'uhu illa Zaid bin Muhammad hatta nazal al-Qur'an." Kami para sahabat selalu memanggil Zaid dengan Zaid bin Muhammad sampai turun Al-Qur'an menegur kami. Berjalan dengan waktu, akhirnya bapaknya yaitu Harithah bin Syurahbil tahu, anaknya ternyata tinggal sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bapaknya sama pamannya datang menemui Zaid, minta agar Zaid kembali kepada mereka karena ini anaknya. Maka Zaid memilih tetap bersama. Kemudian mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, "Wahai Muhammad, kami akan mengambil anak kami. Kau minta berapa, kami akan bayar." Kata Rasulullah SAW, tidak usah bayar. Panggil aja anak kalian, tanya mau tinggal. Kalau mau sama kalian silakan ambil aja. Waktu mereka bertanya kepada Zaid, "Zaid, kembalilah kepada kami." Kata Zaid, "Mending saya tinggal sama Muhammad." Bapaknya bilang, "Tinggal bersama kami, jadi merdeka daripada tinggal menjadi budak sama Muhammad." Kata Zaid, "Mending jadi budaknya siapa? Muhammad." Akhirnya dia tinggal sama Muhammad. Makanya Zaid dikenal dengan Hibbu Rasulillah, orang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan anaknya Usama Hubbi Rasulillah. Ya, demikian juga Usama sangat dicintai juga oleh Nabi karena dia anaknya siapa? Zaid bin Harithah. Baik. Kalau kita perhatikan para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang-orang yang pertama kali masuk Islam rata-rata anak-anak muda. Rata-rata anak muda. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq umurnya 38 tahun. Masih muda atau sudah tua? Masih muda. Saya 39, berarti masih muda. Yang 45. Baik, kemudian yang masuk Islam juga pertama kali Utsman bin Affan, umurnya 34 tahun. Masih muda juga. Ali bin Abi Thalib berapa tahun tadi? 10 tahun. Zaid bin Harithah umurnya 20 tahun. Zubair bin Awam masih 15 tahun. Abdurrahman bin Auf 30 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas waktu masuk Islam umurnya 14 tahun. Talha bin Ubaidillah waktu masuk Islam umurnya 15 tahun. Jadi mereka masih muda-muda. Yang paling tua Abu Bakar 38. Utsman 34. Abdurrahman bin Auf 30. Sisanya 15, 14, 20. Masih muda-muda. Dan para ulama menjelaskan, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya dakwah itu lebih mudah diterima oleh anak-anak muda daripada orang-orang tua. Padahal yang orang-orang tua mau cepat meninggal padahal. Tapi biasanya yang lebih mudah menerima dakwah adalah anak-anak muda. Dan ini dijadikan Ibnu Katsir rahimahullah berdalil dengan firman Allah tentang kisah Ashabul Kahfi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Sungguhnya Ashabul Kahfi yang 7 orang itu, mereka itu rata-rata pemuda, fityah, masih muda-muda. Mereka beriman kepada Rabb mereka, ya, dan Allah tambahkan petunjuk bagi mereka. Kenapa anak muda lebih mudah menerima dakwah? Kenapa? Karena orang tua merasa pintar biasanya. Ini dai masih ingusan mau dakwai saya, mau ngajarin saya, ya. Mereka biasanya merasa lebih pintar, ya, daripada ustadznya, ya. Apalagi ustadznya masih muda. Dan Nabi waktu itu dakwah umurnya masih 40, sementara yang dia dakwahi banyak pembesar-pembesar Quraisy tidak mau beriman karena mereka merasa anak muda kok dakwahi saya. Kemudian di antara sebab yang menjadikan orang tua susah menerima dakwah karena mereka sudah terlanjur terikat dengan tradisi yang mereka jalani berpuluh-puluh tahun. Untuk melepaskan tradisi tersebut sangat sulit, ya. Udah begini sudah mau mati dirubah lagi tradisinya. Susah, ya. Adapun anak muda tidak. Anak muda itu dinamis, tidak statis. Pengin taunya tinggi, ya. Pengin coba-cobanya apa? Tinggi. Sekarang Nabi SAW berdakwah. Ini ada ajaran baru. Mereka pengin apa? Pengin coba. Sebenarnya ajaran Nabi bukan ajaran baru, ajaran lama. Itu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun nampaknya pada saat itu adalah ajaran yang baru. Anak muda pengin tahu.
Dan mereka tidak ada beda dengan orang tua punya pengikut banyak. Dia banyak pertimbangan, kalau saya masuk Islam nanti apa kata kaum saya. Anak muda enggak ada urusan. Masuk Islam dia bukan pemimpin kabilah, dia bukan pemimpin suku. Masuk Islam saja. Sehingga mereka lebih mudah untuk masuk Islam daripada orang tua. Anak muda juga lebih semangat dan lebih antusias. Oleh karenanya, coba kita lihat yang hadir rata-rata anak muda. Iya. Anak muda itu sampai berapa sih umur ini? Kapan dikatakan orang sudah tua? 60. 50. Ya, jadi intinya kebanyakan anak muda yang lebih menerima dakwah. Tapi bukan berarti kita melalaikan dakwah terhadap orang-orang tua. Saya pernah menemani seorang ustadz di Jogja. Dek, kata dia, temani saya dakwah, Dek. Tapi yang hadir orang tua. Ya enggak apa-apa, Ustaz. Udah tua-tua 70, 65. Semoga sebelum meninggal bertauhid katanya. Yang hadir ya, dengar sambil ngantuk-ngantuk. Tapi mereka hadir ya. Masya Allah, ini Ustaz mengkhususkan dakwah untuk orang-orang tua ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah berdakwah secara diam-diam ya. Bahwasanya ini pelajaran bagi kita kalau kaum muslimin dalam kondisi lemah, dalam kondisi sulit, kalau berdakwah terang-terangan akan menimbulkan kemudaratan, maka boleh bagi mereka untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan ini pernah terjadi di sebagian negeri. Contoh misalnya di Rusia dulu beberapa puluhan tahun yang silam ya, betapa sulitnya kaum muslimin tinggal di Rusia. Kalau ketahuan baca Quran ditangkap ya. Bahkan bisa jadi dibunuh. Ya, bagaimana kalau ketahuan ada orang baca Quran sampai dibunuh, sampai ditangkap. Sehingga mereka kalau baca Quran harus sembunyi-sembunyi. Apalagi kalau punya halaqah tahfidz Quran harus sembunyi-sembunyi. Itu pernah mereka alami di Rusia ya. Dan ini pernah terjadi sebagaimana kita ceritakan Ibnu Mas'ud tatkala baca Quran di Masjidil Haram dipukulin oleh orang-orang Quraisy. Kalau kita di Indonesia alhamdulillah ya, enggak ada masalah, kita dakwah terang-terangan, enggak ada yang larang alhamdulillah ya. Baca Quran juga di mana-mana enggak ada yang larang ya. Cuma kita saja yang terkadang malu baca Quran. Maka saya ingatkan kepada para hadirin, hidupkan syiar, jangan malu-malu baca Quran di mana-mana. Mumpung kita masih muda untuk baca Quran di mana-mana. Mumpung kita masih muda untuk berdakwah di mana-mana. Ada saatnya kalau Allah kasih ujian, semoga tidak terjadi, kita sulit untuk berdakwah, ya dicurigai oleh misalnya masyarakat atau dilarang oleh pemerintah, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi itu terjadi di negara-negara yang lain. Ya. Saya punya kawan dulu di Libya cerita, kata dia, Firanda, kita ini di Libya dulu zamannya Gaddafi. Kalau ada orang sholat 5 waktu di masjid, ditangkepin. Ada intel di masjid. Kenapa ditangkapin? Katanya orang terlalu alim, masa 5 waktu di masjid. Jadi saya kalau sholat kata dia, sholat duhur di masjid ini, sholat asar masjid ini, sholat maghrib masjid yang lain. Terkadang dia baik, terkadang dia nggak baik. Terkadang tiba-tiba ada peraturan, semua yang jenggotan ditangkap. Datang polisi yang jenggotan semuanya ditangkap. Terkadang tiba-tiba ada peraturan, semua yang cingkrangan ditangkap. Semua yang cingkrang ditangkap. Teman saya cerita satu hari dia pergi sholat subuh. Tahu-tahu ada patroli, wah bahaya. Ini ada orang alim sekali subuh sholat di masjid. Maka waktu patroli datang, dia jalan di trotoar, di sebelahnya itu ada tumbuhan-tumbuhan berduri. Terpaksa dia loncat dirinya dalam situ dan badannya penuh semua dengan apa? Duri. Jadi ada zaman-zaman seperti kita, alhamdulillah. Sebagian kawan-kawan di Madinah sekarang, mahasiswa tidak bisa pulang. Kalau pulang langsung ditangkap. Sampai datang kepada sebagian teman, bisa nggak saya tinggal di Indonesia? Dia nggak bisa pulang. Di sebagian negara. Kalau dia pulang langsung ditangkap. Bahkan ibu dan bapaknya sudah mulai diteror oleh pemerintah di sana. Mana anakmu kok nggak pulang-pulang? Sekarang dia sudah S2, ditangkap kalau pulang. Gimana coba? Teman saya dulu di Suriah nggak bisa pulang. Sampai sekarang nggak pulang-pulang. Ya, nggak bisa pulang. Karena pulang langsung ditangkap. Ya. Sebagian kawan-kawan saya punya gelar doktor nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa berdakwah. Oleh karenanya kita sekarang alhamdulillah di negeri yang aman, kita bisa berdakwah, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Justru sekarang kalau ada orang berdakwah sembunyi-sembunyi, kita curigai. Kenapa yang dia sembunyi-sembunyi? Ya. Ya. Kalau sembunyi-sembunyi pakai YouTube, kenapa apa kan? Sembunyi-sembunyi ada apa? Kenapa? Ada sembunyi-sembunyi, ada baiat, tidak. Ini bahaya kalau berarti dia menyembunyikan sesuatu yang kesesatan. Ya. Karena kita tidak ada yang melarang, alhamdulillah. Ya.
Jadi, tetapi kalau kondisi memang tidak memungkinkan, maka seorang boleh berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian ini juga kita bisa ambil dalil dari ini bahwasanya Islam sejak awal dakwahnya adalah dakwah yang universal, ya. Bahwasanya yang masuk Islam di antara yang masuk Islam tadi kita sebutkan sebagian, namun banyak sekali orang-orang yang masuk Islam di awal Islam, di antaranya adalah Bilal bin Rabah yang dia tentunya bukan orang Arab tapi orang Habasyi, ya, tetapi dia juga masuk Islam. Jadi Islam tidak terbatas pada orang-orang Arab saja, tetapi memang Islam diutus rahmatan lil alamin kepada seluruh manusia di alam semesta ini. Demikian ya para hadirin, ya, kajian kita nanti insyaallah ba'da Isya kita tanya jawab, ya. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.